Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai versi light novel yang sudah masuk di volume ke-14. Volume ini merupakan yang terakhir, belum ada update terbaru volume ke-15 kapan rilisnya. Tapi sebelum ke videonya, gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah support Mimin di Saweria. Ada dari RF buat beli kopi katanya. Terus ada dari Ferdinand, semoga terus bercerita kepada kami katanya. Buat kalian yang mau support Mimin di Saweria, link Mimin taruh di deskripsi ya. Terus Mimin juga sangat berterima kasih untuk kalian semua para subscriber channel ini yang selalu nonton, like dan komen. Oke lah, biar nggak kepanjangan openingnya, kita langsung saja gaskan ke videonya. Volume 14 bab ke-1, Demiurge menjadi pusat panggung. Melanjutkan kisah sebelumnya, saat ini Mukoda dan familiarnya sedang dalam perjalanan menuju kerajaan suci Rubanov dan mendirikan kemah untuk bermalam di hutan besar yang membentang melintas perbatasan antara kerajaan suci dan sekelompok negara kecil di dekatnya. Mereka berangkat dari Karelina pagi itu, dan secara teritoris mereka bisa sampai ke kerajaan suci dalam 1 hari perjalanan. Tapi itu berarti tiba di kuil utama kerajaan setelah malam telah tiba. Merusak tempat pada larut malam akan berarti lebih sedikit saksi, dan itu menurut Mukoda mungkin akan membuat upaya mereka untuk mengirim pesan menjadi kurang efektif. Semakin banyak orang di sekitar yang melihat Rubanov dihancurkan, semakin besar dampaknya. Jadi setelah berkonsultasi dengan familiarnya, Mukoda memutuskan untuk tidur di hutan dan menyelesaikan perjalanan mereka ke kuil utama Rubanov keesokan paginya. Sebelum mereka beristirahat, Mukoda dan yang lainnya melakukan sebuah tradisi yang wajib harus dilaksanakan, yaitu makan malam. Menu makanan di malam itu tentunya berkaitan dengan daging. Di mata keempat familiarnya, memakan daging adalah hal yang wajib, dan selama jumlahnya cukup membuat kenyang, mereka akan terus bersikap baik. Dan di keesokan harinya pun, Vel menginginkan sarapan dengan daging. Memulai hari mereka dengan daging yang berminyak dan digoreng itu adalah suatu keharusan seperti sebuah baterai yang dapat mengisi energi. Terkadang Mukoda bertanya-tanya bagaimana perut mereka bisa menerima semua daging-daging yang mereka terus makan. Tapi menurut Mukoda, Sui memang tidak punya perut. Ia merasa sedikit mual hanya membayangkan tumpukan irisan daging yang akan ia sajikan besok pagi. Mukoda pun menyeruput kopi hitam favoritnya untuk menenangkan diri. Hey Vel, Gon, tentang besok, apakah kalian berdua masih ingat apa yang harus kalian lakukan kepada mereka? Mukoda bertanya. Ia telah memberi mereka gambaran lewat telepati tentang apa yang Mukoda ingin mereka katakan dan lakukan saat dalam perjalanan. Mereka mencoba untuk menunjukkan kekuatan, dan semakin baik Vel dan yang lainnya menunjukkan kekuatan yang mereka punya, maka hal itu akan membuat orang-orang di kerajaan Rubanov ketakutan. Itulah sebabnya Vel, Gon, Dora, dan Sui menjadi pemeran utama. Sementara Mukoda bersembunyi di punggung Gon. Vel dan Gon memiliki peran yang sangat penting dalam sandiwara yang Mukoda rencanakan. Jadi ia ingin memastikan mereka mengetahui peran mereka. Tentu saja aku bisa, kata Vel dengan sikap sangat percaya diri. Saya adalah pengikut Ninhil, Dewi Angin, yang pada gilirannya melayani Demiurge, dewa segala ciptaan. Saya tidak akan berpikir untuk mencemarkan nama Dewi saya di hadapan dewa yang berdiri di atasnya. Saya tidak akan gagal. Saya juga tidak bermaksud menimbulkan masalah apapun. Ini akan menjadi permainan anak-anak, kata Gon. Juga sangat percaya diri. Dora dan Sui juga tidak kalah bersemangat dengan mereka. Namun anehnya, Mukoda mendapati dirinya lebih mengkhawatirkan orang-orang yang selalu percaya diri seperti Gon dan Vel dibandingkan kedua lainnya. Setelah kuartetnya yang rakus makan terlalu banyak irisan daging di keesokan paginya untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang akan datang, mereka melintasi perbatasan menuju kerajaan suci Rubanov. Sebelum Mukoda menyadarinya, mereka sudah sampai di tujuan, gereja kuil utama Rubanov. Sejujurnya, Mukoda tidak tahu di mana letak kuil itu, tapi Pak Tua Gon tahu persis di mana ia harus mendarat menurutnya. Ini sangat menonjol sehingga menjadikannya sebuah landmark yang berguna. Saat Mukoda dan yang lainnya berada di alun-alun di depan kuil, Gon telah kembali ke ukuran aslinya.
Namun alun-alun cukup besar sehingga dia masih bisa mendarat dengan nyaman dan masih ada ruang tersisa. Sementara itu, kuil itu sendiri tampaknya sengaja dibangun agar menjulang di atas area tersebut dan ukurannya sangat besar. Mukoda merasa bangunan itu sungguh tidak masuk akal. Apakah ini benar-benar sebuah gereja? Mukoda bertanya dengan rasa tidak percaya. Kuil itu terlalu besar sehingga jika dilihat sekilas ia akan mengira itu adalah sebuah kastil jika Mukoda tidak mengetahui sebelumnya. Itu bahkan lebih besar dari Gon dalam ukuran penuhnya. Dekorasinya juga rumit sedemikian rupa sehingga orang lain bisa langsung tahu betapa mahalnya biaya pembangunannya. Bahkan kusen jendela pun dibuat dengan mewah. Itu adalah sebuah monumen yang berlebihan. Mukoda meluangkan waktu sejenak untuk melongo melihat kemewahan kuil. Namun tak lama kemudian ia tersadar dari kelingkungannya ketika jeritan dan teriakan mulai terdengar. Pada saat yang hampir bersamaan, pasukan kesatria yang mengenakan baju besi perak berkilauan datang keluar dari kuil. "Dengar binatang buas, kami Paladin Rubanov akan menghajarmu dengan kekuatan penghakiman suci," teriak seorang kesatria di tengah formasi yang mengenakan baju besi yang lebih mencolok daripada kru lainnya. "Buas ketemu," Vel mendengus dengan seringai marah. "Kamu menyebut Fedra sebagai binatang buas, maka ketahuilah, hai manusia yang kurang ajar, bahwa ketika aku mengoyak dagingmu dan meremukkan tulangmu, kamulah yang membawa nasib itu ke atas dirimu sendiri." Hanya itu yang akan kamu lakukan terhadap mereka?" tanya Gon yang tanpa sama marahnya. "Menyebut nama purba sepertiku sebagai binatang berarti memohon agar dibakar habis oleh nafas nagaku hingga tidak ada lagi abu yang tersisa." Mereka berdua sepertinya siap untuk menjadi kesatria kapan saja. Jadi Mukoda mengirimi mereka pesan telepati. "Vel, tahan kekerasanmu. Kamu bersumpah tidak akan mengacaukan ini tadi malam." Tapi serangga-serangga ini, geram Vel merasa kesal. Dan Mukoda juga mengeluhkan kata-kata Gon sebelumnya yang berkata seperti mainan anak-anak, tapi pada kenyataannya tindakan yang keluar sangat brutal. "Tolonglah teman-teman, kalian menghancurkan seluruh rencananya. Demiurge adalah alasan dari seluruh operasi ini." Jika Vel dan Gon kehilangan kesabarannya lalu melanjutkan ke jalur perang, itu akan menghancurkan segalanya. "Tetap pada rencana, oke?" Mukoda memohon. Dora juga ikut berkomentar. Ia telah menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan seluruh rencana yang telah disusun, dan Vel bersama Gon sudah melakukan gaya bebas. Dora merasa mereka berdua sangat payah dalam urusan ini. Vel dan Patua Gon payah dalam hal ini. Sui juga ikut menyalahkan para seniornya. Setelah sebuah keberanian yang mereka tunjukkan di malam sebelumnya, Vel dan Gon benar-benar pantas mendapatkan momen ejekan itu. Mukoda memanfaatkan momen itu mendorong Dora dan Sui untuk memberitahu kedua orang tua itu bagaimana cara berpikir jernih. "Pokoknya patuhi saja rencananya. Tidak ada lagi improvisasi. Jika kalian berdua mengacaukan ini, maka kalian bisa mengucapkan selamat tinggal pada makan malam hari ini." Kamu tidak perlu mengancam kami seperti itu." Sepertinya menyandra makanan mereka akhirnya berhasil membuat mereka berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Lalu mulai melafalkan kalimat yang sudah Mukoda rencanakan untuk mereka. "Saya seorang Fedril, pelayan Ninhir Dewi Angin. Saya datang atas perintah Demiurge, dewa segala ciptaan dan penguasa semua dewa," kata Vel. "Dan aku adalah naga kuno, ras tertua dan terkuat yang telah mengawasi dunia ini sejak zaman dulu. Saya juga datang untuk memenuhi misi ilahi dewa segala ciptaan," kata Gon. "Dengarlah manusia," lanjut Vel dan Gon serampak. "Dengarkan baik-baik suara Demiurge sendiri." "Oke Demiurge, itu isyaratmu." Mukoda mengirimkan pesan telepati yang ia tahu pasti akan didengar Demiurge. "Ya, saya Demiurge, dewa segala ciptaan di dunia ini dan peringkat tertinggi di antara entitas ketuhanan. Saya memilih untuk berbicara dengan Anda hari ini karena sejumlah keraguan yang saya rasakan. Dan sebagai permulaan, saya ingin mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan untuk menghilangkan keraguan tersebut. Hai Anda yang di sana, ya Anda pausikan getaran itu, berdiri dan keluarlah.
Suara Demiurge yang sekarang familiar bergema di pikiran Mukoda sekali lagi. Tapi kali ini ia tahu dirinya tidak sendirian. Mukoda sudah menyampaikan rencananya kepada Dewa Pencipta sebelumnya, dan dia setuju untuk berbicara dengan semua pengikut gereja Rubanov. Dengan kata lain, semua orang di kerajaan suci Rubanov, ditambah semua petinggi di agama lain yang tidak menyembah salah satu dari 4 dewi atau rekan ilahi mereka, serta bangsawan dari banyak negara yang ada di sekitarnya. Demiurge telah memberitahu Mukoda bahwa dia benar-benar mampu mengirimkan pesannya kepada semua orang di benua itu. Tapi Mukoda pada akhirnya memutuskan bahwa melakukan hal itu akan berlebihan dan memilih untuk membatasi jangkauannya. Meski pesannya hanya disampaikan kepada sekelompok orang terbatas, tentu saja Mukoda masih curiga bahwa mereka mungkin sedikit berlebihan. Faktanya mereka baru saja memulai dan Mukoda sudah melihat tanda-tanda betapa efektif pesannya. Orang-orang di sekitar situ tampak sangat terkejut. Beberapa orang menelan ludah karena ketakutan, dan yang lainnya langsung berlutut dan mulai berdoa. Ia rasa itu adil. Sejujurnya tidak setiap hari kebanyakan orang mendengar suara dewa di kepalanya. Sesaat kemudian, sekelompok pria mengenakan pakaian jubah pendeta putih dengan sulaman emas mencolok keluar dari kuil. Salah satu dari mereka, Mukoda kira itu pemimpin di sana, berpakaian lebih mewah daripada yang lainnya, dengan permata berharga dijahit ke dalam pakaian mewahnya. Jadi, Anda adalah perwakilan dari gereja Rubanov. Maukah Anda memberitahu saya siapa Rubanov itu? Tanya Demiurge. Mendengar itu membuat Mukoda cukup terkejut karena ia langsung menanyakan hal itu lebih cepat. Dan ia juga melihat pemimpin Rubanov dan para kroninya nampak pucat. Mereka terlihat seperti akan langsung pingsan. Ya, apakah Anda ingin menjawabku? Demiurge bertanya. Setelah ragu-ragu cukup lama, pemimpin Rubanov akhirnya angkat bicara. Rubanov adalah dewa kemanusiaan yang mengetahui dan maha kuasa. Umat manusia diberkati oleh kemuliaan dan kebajikannya. Dia berkata terbata-bata. Dewa kemanusiaan yang maha tahu dan maha kuasa. Dengar baik-baik. Seperti yang baru saja saya informasikan kepada Anda, saya adalah dewa segala ciptaan yang berkuasa atas semua dewa lainnya. Sudah jelas bahwa tidak ada dewa di alam ini yang tidak saya sadari. Jadi saya dapat mengatakan dengan sangat yakin bahwa tidak ada dewa seperti Rubanov. Selain itu, para dewa tidak membeda-bedakan ras dalam hal apapun keadaannya. Demiurge menyatakan dengan pasti, mengirimkan kehebohan ke seluruh alun-alun. Itu tidak mungkin. Paus mulai mencoba mengajukan keberatan, tapi Demiurge tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Berbohong kepada para dewa itu sia-sia. Anda dari Ezelon atas gereja Rubanov mengetahui kebenaran yang saya sampaikan dengan sangat baik. Anda diajari mereka ketika Anda berasumsi posisi Anda. Anda tahu bahwa gereja Rubanov adalah agama palsu yang didirikan semata-mata untuk mengumpulkan emas demi keuntungan para pemimpinnya. Kamu mengetahui hal ini, namun kamu tetap tinggal di posisimu. Meskipun demikian, dengan kata lain, kalian semua hanyalah pengerat uang yang kikir, kata Demiurge. Saat Dewa Pencipta mengungkapkan kebenaran di balik pendirian agama mereka, para pemimpin gereja berubah dari pucat menjadi putih seperti kain. Mereka berjalan terhuyung-huyung dengan sangat goyah. Mukoda pikir mereka akan roboh kapan saja. Tetapi hal itu bukanlah alasan untuk menggunakan Tuhan di era modern ini. Uang merupakan kebutuhan yang sangat penting. Saya tidak akan masuk ke dalam bisnis Anda karena penipuan. Tidak peduli seberapa besar hal itu memungkinkan Anda merogoh kocek Anda. Namun Anda telah memperlakukan manusia, hewan, elf dan kurcaci sebagai mainanmu. Anda bahkan telah memaksa mereka untuk menyerahkan putra dan putri mereka kepadamu ketika mereka sesuai keinginanmu, mempermainkan mereka sampai mereka berhenti menghiburmu, lalu menjual mereka sebagai budak. Perbuatan buruk seperti itu adalah hal yang wajar bagi mereka yang bekerja di gereja Anda, dan tidak ada yang lebih bersalah daripada mereka yang berada di posisi teratas dalam jajaran Anda. Anda menjual orang-orang Anda sendiri ke Kaisaran Glazer, mengetahui sepenuhnya bahwa mereka akan digunakan sebagai target hidup bagi pasukan mereka untuk mengasah pedang mereka. Dan Anda juga tahu nasib yang lebih buruk lagi, terlalu mengerikan untuk diungkapkan, yang akan menantimu setelah kematian, pungkas Dewa Pencipta. Mendengar itu, Mukoda merasa Dewa Pencipta sedang marah, dan itu membuatnya merinding. Kemudian Demiurge melanjutkan ucapannya yang sekarang ditujukan untuk Kekaisaran Glazer.
di mana kekaisaran selalu bertindak tidak manusiawi. Sudut pandang itulah yang mendorong mereka untuk memulai praktek-praktek mengerikan. Dewa Pencipta pun meminta Raja Glazer segera menghentikannya, dan jika mereka masih terus melakukan cara-cara gelapnya, mulai sekarang Demiurge tidak akan menutup mata. Kamu pikir tindakanmu tidak akan diperhatikan? Ketahuilah bahwa aku selalu mengawasimu, katanya. Momen ini di luar rencana yang telah Mukoda buat. Ia tidak menyadari Dewa Pencipta mengingatkan kekaisaran Glazer juga. Semua yang Mukoda tahu tentang kekaisaran Glazer adalah bahwa perbatasan mereka telah dikunci selama beberapa dekade, dan mereka bersifat militeristik hingga tingkat yang keterlaluan. Dan juga negara-negara yang berbatasan dengan kekaisaran rupanya sering mengalami pertempuran kecil dengan pasukan ekspedisi kekaisaran Glazer. Informasi menarik itu saja sudah cukup untuk meyakinkannya bahwa Mukoda tidak pernah ingin berhubungan dengan tempat itu. Dan jika Demiurge memperhatikannya, Mukoda bahkan tidak ingin lagi berhubungan dengan tempat itu. Tetapi mari kita kembali ke gereja Rubanov. Seperti yang telah saya jelaskan, kesalahan yang dilakukan gereja sama banyaknya dengan bintang di langit. Kamu mengambil jubah dewa palsu untuk melakukan kesalahan tingkat tinggi, dan aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap kejahatanmu, kata Demiurge yang merasa marah karena kerajaan suci Rubanov telah berbuat syirik. Lalu ia memerintahkan Vel dan Gon untuk memberi mereka hukuman. Karena itulah ini waktunya hukumanmu. Fenrir naga kuno, bereskan kekacauan ini untukku. Yo, aku selalu ingin mengatakan itu, gumam Demiurge. Baiklah, Vel dan Gon berkata bersamaan, melakukan yang terbaik untuk tetap memasang wajah menyeramkan meskipun Mukoda tahu Demiurge sedang bermain-main. Lalu Gon berkata untuk mereka orang-orang yang ada di kuil Rubanov segera pergi sebelum kekacauan dimulai. Ia berkata anggap saja itu sebagai tanda belas kasih dari Dewa Pencipta. Para paladin yang memproklamirkan diri dan pendeta berpakaian mencolok balik kanan dan melarikan diri secepat yang bisa dilakukan oleh kaki mereka. Vel, Gon, Dora, dan Sui siaga juga. Semua familiar Mukoda sudah siap untuk menunggu meledakan kuil itu. Tapi saat itulah sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Cukup! Tidak ada lagi kebohonganmu, kata-kata Rubanov adalah hukum. Dan dengan pedangnya yang terberkati, aku akan menghajar binatang buas yang menodai namanya, teriak salah satu paladin yang mengenakan baju jirah paling mewah. Saat dia menerobos pintu kuil memegang pedang di tangannya, Mukoda terkesiap. Saat itu ia teringat bagaimana Erlan pernah memberitahunya bahwa gereja Rubanov memiliki pedang ajaib bernama Josius yang disegel di kuil utama. Mukoda sedikit khawatir jika saja mereka mengambil pedang itu dan dapat melukai tubuh Gon dan Vel. Mukoda sudah bergerak bahkan sebelum Gon sadar apa yang sedang Mukoda lakukan. Meluncur dari punggung Gon, melompat ke tanah dan menarik pedang sihir yang paling sering ia gunakan sejauh ini, yaitu Kram, keluar dari item boxnya. Lalu Mukoda melompat ke depan, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mencegat serangan paladin, memblokir pedang sihirnya dengan pedang sihir milik Mukoda. Gon kemudian berkata, Mukoda tidak perlu repot-repot melakukan itu, karena pedang yang paladin gunakan itu belum cukup untuk dianggap pedang sihir sejati. Itu merupakan pedang palsu. Dan benar saja, pedang yang digunakan paladin itu patah seperti ranting, bilahnya terlepas dari gagangnya. Ini tidak mungkin, paladin itu meratap. Dewa Pencipta mengingat kembali detailnya. Pedang itu bukanlah pedang ajaib 1 abad yang lalu. Pejabat Rubanov pada saat itu memutuskan untuk menggadaikan pedang asli untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Informasi itu benar-benar membuat paladin itu seperti sudah jatuh kena tendang juga. Dia benar-benar jatuh berlutut karena terkejut dengan kebenaran itu. Namun untungnya, sisa pasukan paladin yang memproklamirkan diri dengan cepat datang untuk menyeret rekan mereka yang kecewa itu pergi. Harus kuakui, gerakanmu cukup cepat untuk orang-orang penakut sepertimu, gumam Vel, yang dianggap Mukoda itu bukanlah pujian tapi seperti hinaan. Setelah orang-orang Rubanov itu pergi dari tempatnya, familiar Mukoda mulai melakukan tugasnya, yaitu menghancurkan tempat sesat itu. Badai petir yang diciptakan oleh Vel, sebuah batu besar yang dibawa oleh Gon, serangkaian tombak es bergerigi yang diwujudkan oleh Dora, dan aliran peluru asam yang dipancarkan
oleh Sui. Semuanya menghantam kuil yang mirip kastil itu sekaligus. Ketika kilatan cahaya dan awan debu akhirnya menghilang, yang tersisa dari struktur tersebut hanyalah pecahan batu seukuran kerikil. Sementara semua orang di sekitar mereka sibuk panik karena kuil utama gereja Rubanov diubah menjadi kerikil. Selanjutnya Mukoda akan menuju ke Ronkainen, tapi atas permintaan familiarnya mereka sekali lagi berhenti di hutan antara kerajaan suci Rubanov dan negara-negara perbatasan untuk makan. Mukoda menghela napas lega saat ia turun dari punggung Gon. Aku tidak begitu yakin bisa mengatakan ini berakhir dengan baik, tapi bagaimanapun juga aku senang ini sudah berakhir, kata Mukoda. Tantangan itu tidak cukup untuk memuaskanku, gerutu Vel. Nampaknya kesal karena semua berakhir begitu saja. Benar-benar, aku sangat setuju, terutama mengingat kamu melarangku menggunakan napas nagaku, tuanku. Gon menyetujui. Mukoda menyela, ia melakukan itu karena jika Gon menggunakannya, ia akan mengubah seperempat negeri hangus. Dan jika mereka berdua melakukannya sesuka hati, bisa-bisa seluruh negeri akan hancur. Menurut saya, tidak ada gunanya membiarkan negara busuk seperti itu tetap ada, gumam Vel. Ayolah Vel, Demiurge mengatakan ini seharusnya menjadi hukuman, bukan eksekusi. Menahan diri adalah keputusan yang tepat, Mukoda membalas. Bagaimanapun ini sudah berakhir dan selesai. Setelah urusan Mukoda di Ronkainen selesai, Vel ingin pergi ke destinasi yang terbukti jauh lebih menghibur. Apakah itu bagian dari rencananya? Tanya Gon. Apa maksudmu menghibur? Dora menambahkan. Benarkah Paman Vel? Sui bersemangat sekarang, seru Sui. Wah, tunggu sebentar, kemana kamu berencana membawa kami Vel? Tanya Mukoda. Akan tetapi Vel tidak memberitahunya. Itu semacam surprise untuk mereka semua. Dalam pandangan Vel itu sangat menyenangkan, tetapi beda dengan Mukoda. Ia mempunyai firasat buruk tentang yang satu ini. Ia mencoba menanyai Vel lebih jauh, tapi monster pendampingnya itu terlalu lapar sehingga tidak bisa menunda dan akhirnya Mukoda terpaksa menyiapkan makanan mereka. Ia membawakan beberapa daging sapi bawah tanah dan mangkuk daun bawang yang telah dibuat sebelumnya untuk disajikan sebagai makan siang. Tetapi kemudian mereka mulai mengatakan bahwa mereka ingin pergi berburu untuk berolahraga setelah makan. Sepertinya mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk berburu, mengingat mereka sudah berada di tengah hutan. Pada akhirnya Vel dan yang lainnya berangkat ke hutan untuk berburu sebelum Mukoda bisa menghentikan mereka. Dan ia tidak pernah sempat mendesak Vel untuk mengetahui apa yang dimaksud tempat menyenangkan itu. Mukoda mencoba berargumen bahwa jika mereka pergi ke suatu tempat yang dianggap menyenangkan oleh Vel, maka mereka tidak perlu pergi berburu sekarang. Tapi familiarnya memberitahu Mukoda bahwa apa yang mereka lakukan sekarang dan apa yang akan mereka lakukan saat itu sama sekali tidak ada hubungannya. Familiarnya sudah pergi sebelum Mukoda bisa bicara lagi. Ia ditinggalkan di hutan tanpa apa-apa selain suara menakutkan dari binatang tak dikenal di suatu tempat dari kejauhan yang menemaninya. Dan harus terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa Vel telah memasang penghalang. Jadi ia akan baik-baik saja apapun yang terjadi. Tapi ini sungguh membosankan. Aku akan menjadi semakin negatif thinking tentang segala hal jika aku tidak menemukan sesuatu untuk dilakukan, renung Mukoda. Tapi Mukoda merasa sebaiknya ini waktunya untuk membuat makan malam. Namun Mukoda bingung apa yang harus ia masak. Ia kemudian menutup mata dan memasukkan tangannya ke dalam item box. Ia mengobrak-ngabrik item boxnya secara acak sampai tangannya menyentuh segumpal daging. Baiklah, aku akan membuat sesuatu dari ini, kata Mukoda ketika ia mengeluarkan daging itu dan menemukan bahwa ia telah memilih sepotong daging Minotaur raksasa yang ia dapat satu truk penuh di penjara bawah tanah Brick. Daging Minotaur raksasa bisa digunakan untuk membuat semangkuk nasi yang luar biasa jika memadukannya dengan bumbu manis dan asin. Mukoda merasa kuartet rakusnya akan kembali dengan perut keroncongan, dan ia tahu mereka juga akan senang dengan pilihan itu. Kalau sudah diputuskan, mari kita siapkan bahan-bahannya, gumam Mukoda.
lalu membuka supermarket online-nya untuk membeli apa yang tidak ia punya. Mukoda membuka menunya, memasukkan beberapa siung bawang putih ke dalam keranjang belanjanya, memeriksa dan membuka kotak kardus yang muncul beberapa saat kemudian. Ia mulai dengan memotong daging minotaur raksasa menjadi irisan seukuran sekali gigit. Kali ini Mukoda tidak mengincar dimensi yang lebih besar, sesuatu yang mendekati ukuran dan ketebalan daging barbeque yang sudah diiris yang mereka jual di toko adalah apa yang bisa ia pilih, karena fakta bahwa itu adalah hidangan yang selalu Mukoda buat ketika ia perlu menggunakan sisa daging dari jenis yang sama setelahnya. Bagaimanapun, setelah dagingnya siap, Mukoda mulai mengiris siung bawang putih menjadi potongan sepanjang 4 atau 5 cm, lalu membumbui sedikit dagingnya dengan garam dan merica, lapisi dengan lapisan tipis tepung kentang, dan beri bumbu campuran kecap, sake, mirin, dan gula, ditambah bawang putih giling dan jahe segar dari kemasannya. Lalu ia memanaskan sedikit minyak wijen di penggorengan dan memasukkan daging minotaur raksasa ke dalamnya terlebih dahulu. Setelah dagingnya berwarna kecoklatan dan cukup matang, Mukoda mengaduk campuran bumbu, lalu menambahkan daun bawang terakhir, menumisnya sebentar sebelum mengeluarkan panci dari kompor. Vel dan yang lainnya pasti akan segera kembali. Mukoda merenung sambil menyesap secangkir kopi, dan saat ia menghabiskan minumannya, terlihat Gon terbang melintas langit yang berwarna merah ke arahnya. "Selamat datang kembali kalian, bagaimana hasilnya?" tanya Mukoda saat dia mendarat dan yang lain turun darinya. Meski dilihat dari kerautan wajah mereka, Mukoda sudah bisa menebak jawabannya. "Tidak ada monster dengan daging yang layak dimakan di hutan ini," gerutu Vel. Lalu ketika mereka berpikir akhirnya menemukan sesuatu yang berharga, ternyata itu hanyalah sepotong daging udang. Bagaimanapun, makan malam sudah siap, kata Mukoda untuk menenangkan kekecewaan Vel dan yang lainnya. Mungkin saja setelah makan enak, perasaan mereka akan lebih baik. Di perburuan berikutnya, Vel dan yang lainnya berjanji akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Kekuatan makanan sangat kuat sebagai booster kalau kuartet familiar Mukoda sedang galau. Bahkan belum selesai mengisi perutnya, tapi mereka sudah memikirkan perburuan berikutnya. Vel masih menjaga rahasianya tentang tempat yang menyenangkan itu, tapi dia jelas sedang merencanakan sesuatu. Sayangnya, yang bisa Mukoda lakukan hanyalah memakan mangkuk nasinya, melontarkan tatapan curiga pada Vel, dan berdoa agar apapun yang Vel minta agar Mukoda lakukan, itu tidak akan terlalu keterlaluan.